Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai bagaimana menyembuhkan penyakit hati. Dalam hadis dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan yang lainnya. Dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 kriteria untuk orang yang merasakan lezatnya iman. Yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah dengan sepenuhnya sebagai bukti dia ridho Allah sebagai Rabb-nya. Yang kedua, dia menjadikan syarat Islam sebagai aturan hidupnya sebagai bukti dia ridho bahwa Islam sebagai agamanya. Yang ketiga, dia mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Iman, Islam, dan segala turunannya merupakan kenikmatan dan bisa dirasakan kelezatannya. Namun, mengapa banyak orang yang justru merasa berat atau bahkan merasa tersiksa ketika melakukan ketaatan? Bisa jadi bahkan termasuk kita seringkali masih menganggap ketaatan itu sesuatu beban yang sulit bagi kita. Nah, kasus semacam ini juga dialami oleh fisik manusia. Ketika seseorang sakit, selezat apapun makanan yang diberikan, orang tersebut akan merasakannya sebagai sesuatu yang pahit dan tidak nikmat. Seperti itulah orang-orang yang sedang sakit hati dan mentalnya. Selezat apapun nutrisi yang diberikan, dia akan merasakan pahit dan berusaha menolaknya. Untuk bisa mengembalikan pada kondisi normal, tentunya penyakit tersebut harus diobati. Hati yang dibiarkan selamanya akan sulit untuk menikmati lezatnya iman. Imam Ibnul Qayyim dalam karyanya Laghosul Lafhan menjelaskan bahwa ada 3 teori pokok untuk mengobati sesuatu yang sakit. Teori ini juga digunakan dalam ilmu medis ketika seseorang dokter hendak mengobati pasien. Apa itu teorinya? Yang pertama adalah 3 teori tersebut adalah: yang pertama, menjaga kekuatan. Ketika mengobati pasien, dokter akan menyarankan agar si pasien banyak makan yang bergizi, banyak istirahat, tenangkan pikiran. Tidak lupa, sang dokter juga memberikan multivitamin atau suplemen. Semua ini dilakukan dalam rangka menjaga kekuatan fisik pasien. Ibnul Qayyim menjelaskan, orang yang sakit hati, salah satu upaya yang harus dia lakukan adalah menjaga kekuatan mentalnya dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan. Hatinya harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta fisiknya dipaksa untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Karena ilmu dan amal adalah nutrisi bagi hati manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari memisalkan ilmu sebagaimana hujan dan hati manusia sebagaimana tanah, karena hati senantiasa membutuhkan nutrisi, yaitu berupa ilmu. Yang kedua, melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang bisa memperparah penyakitnya. Dalam mengobati pasien, tahapan yang harus dilakukan oleh dokter adalah menyarankan pasien untuk menghindari berbagai larangan atau pantangan. Yang kedua, melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang bisa memperparah sakitnya. Dalam mengobati pasien, tahapan lain yang dilakukan dokter adalah menyarankan pasien untuk menghindari berbagai pantangan sesuai jenis penyakit yang diderita pasien. Hal yang sama juga berlaku untuk penyakit hati. Seperti yang dijelaskan Ibnul Qayyim, orang yang sakit harus menghindari segala yang bisa memperparah penyakit dalam hatinya, yaitu dengan
menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana bahaya dosa bagi hati manusia dalam potongan hadis yang artinya, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Jika dia meninggalkan maksiat itu dan memohon ampun serta bertaubat, hatinya akan dibersihkan kembali. Namun, jika dia kembali maksiat, akan ditambah titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan sanadnya. Yang ketiga adalah menghilangkan penyakit yang ada di dalam dirinya. Tahapan yang terakhir, setelah dokter memastikan jenis penyakit yang diderita oleh pasien, dokter akan memberikan obat untuk menghilangkan penyakit tersebut dengan dosis yang sesuai dengan penyakit pasien. Ibnul Qayyim juga menjelaskan bahwa cara untuk menghilangkan penyakit hati yang merusak hati adalah dengan banyak bertaubat, beristighfar, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafaroh, maka dia siap membayarnya. Jika terkait dengan hak orang lain, dia pun siap dengan meminta maaf kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena dengan bertaubat berarti kita menghilangkan penyakit hati berupa dosa dalam diri kita. Teman-teman yang berbahagia, semoga Allah melindungi kita dari segala penyakit hati yang berbahaya dan menjadikan hati kita hati yang sehat dan hati yang bisa merasakan lezatnya iman, Islam, dan amal soleh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.